Ya, jadi orang keras hati itu susah mendengarkan nasihat. Orang keras hati itu ya cenderungnya itu bukan kepada kesalehan, bukan kepada kebaikan, ya, kepada hal-hal kesalahan. Kalau yang salah-salah mau dia. Ada nggak orang begitu ya? Kalau yang buruk-buruk tertarik dia. Giliran yang baik-baik ente duluan dah gitu. Survei membuktikan kalau buka WA grup berapa menit, Pak? Hah? Berapa menit? Ya 10 menit kurang gitu. Betul. Berapa menit, Pak? Apalagi sampai 30 menit lah ya. 30 menit itu baru grup-grup WA. Grupnya ada 10 grup. Wah, itu kalau dibuka semua itu. Hah? Kemudian Facebooknya 30 menit. IG-nya 30 menit. Twitternya 30 menit. Coba buka Al-Quran. Tadi itu sudah berapa jam itu? Ini baru HP, belum yang lain. Televisinya, remote di rumah ada berapa? Ada berapa remote, Pak? Iya, remote-nya bertumpuk. Remote satunya, belum remote, remote semuanya. Allah, Al-Quran ada berapa itu? Kalau remote sekian lama, rusak itu remote-nya itu. Tapi Al-Quran ditaruh sekian lama, masih baru. Ya, kalau ada orang semacam ini, coba. Hadirin rahimakumullah. Ini curhatnya sahabat di hadapan Nabi ya Rasulullah. Kalau di hadapan engkau rasanya gelunak hati ini ahli akhirat. Ya Rasulullah. Tapi kalau sudah jauh dari engkau, godaan macam-macam ya Rasulullah menjauhkan kami dari akhirat ya Rasulullah. Ya. Kemudian sahabat ini semakin menangis ketika melihat, ketika teringat. Namun ya Rasulullah, kalau saat ini kami jauh dari engkau, kami bisa mencari di mana engkau berada. Ya Rasulullah, kalau saat ini kami rindu kepada engkau, karena terpisah dengan engkau, berpisah dengan engkau ya Rasulullah, kami bisa mencari di mana engkau berada. Ketika berada di hadapan engkau ya Rasulullah, terobati rasanya hati ini, terhibur hati ini ya Rasulullah. Tapi yang saya pikirkan ya Rasulullah, nanti di akhirat, apakah saya masih bersama engkau ya Rasulullah? Sekalipun saya ini masuk surga, tapi apakah saya satu surga bersama engkau ya Rasulullah? Menangis sahabat ini di hadapan Nabi. Nabi tertunduk mendengar sahabat ini. Tapi ternyata Nabi SAW belum menjawab. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, belum Nabi menjawab kepada sahabat yang menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Nabi. Takut sahabat ini tidak satu surga bersama Nabi. Siapa di antara kita yang tidak ingin satu surga bersama Nabi? Sahabat ini kalau sekarang bisa cari engkau, bisa ketemu engkau, bisa mengobati rindu hati kami ya Rasulullah. Tapi nanti di surga, sekalipun sama-sama masuk surga, surga saya di sebelah mana? Sedangkan surga engkau di mana ya Rasulullah? Dan rahimakumullah, turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan khawatir. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Mereka pasti bersama-sama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Akan kumpul dengan ini semua. Bukan cuma Nabi Muhammad, tetapi nabi-nabi yang lain, an-nabiyyin. Oh, berarti kuncinya asal kita taat kepada Allah dan
Rasul. Insyaallah kita semua nanti satu surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua satu surga bersama para nabi, nabiullah, para syuhada, para anbiya, para siddiqin. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Iya, memang tadi dimulainya itu jam 5 lebih ya Pak ya, karena ya sholat subuh sekarang subuh itu agak cepat adzannya. Allahu alam apa ini sudah tuluk Pak? Tuluk belum ya? Belum Ustaz ya, tuluk ya. Karena sebaiknya kalau subuh minimal seminggu sekali ini Pak ya, setiap Ahad ini ya sebaiknya memang menunggu terbitnya matahari belum pulang dan menunggu pelaksanaan sholat isyraq. Iya. Tambah lagi kegembiraan kita kalau sampai sholat isyraq. Ya coba hanya 2 rakaat. Yang penting tidak keluar dari masjid, maksudnya tidak pulang. Kalau cuma keluar wudhu ya nggak apa-apa. Ya, tidak pulang ke rumah itu. Kalau di Khazinatul Asrar dibahas macam itu, sekalipun ada pembahasannya, pulang pun masih mungkin asal jangan batal wudhu. Ya kadang begitu. Tapi masyhur itu beberapa riwayat hadisnya asal tidak keluar dari masjid, tidak pulang, ya maka Allah akan berikan pahala haji umrah sempurna, begitu ya. Ya haji umrah. Bayangkan dari tadi sebelum subuh berapa banyak itu janji Allah Subhanahu wa taala sampai kita melaksanakan salat isyraq. Alhamdulillah ya. Itulah haji umrah. Bahkan tambah 3 kali Nabi SAW mengulang sempurna. Ya kalau setiap minggu kita begitu, seminggu sekali kita haji umrah. Sabtu minggu kita begitu, berarti 2 kali seminggu kita haji umrah. Apalagi setiap hari. Nah inilah saudara sekalian yang dimaksud tadi itu, suatu media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agama kita, mengundang para malaikat dan menjadikan kita ini pantas mendapatkan keridhaan Allah. Kita menjadi kekasih Allah. Baik, mungkin dengan sisa waktu kita menunggu datangnya isyraq, waktu syuruk. Ya, mungkin ada tambahan pertanyaan, silakan Pak. Ini Masya Allah biasanya saya ketiga ini di duha ya. Ini baru pertama, mohon maaf Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah rizkikan saya dan kita semua di hari Ahad ketiga ini ya, bisa bersama-sama. Ini banyak sekali yang hadir, luar biasa. Biasanya kalau waktu duha itu memang berat ya. Waktu duha itu ya untuk ya kembali datang ke masjid, apalagi masjid menunggu isyraq. Kemudian 6:30 baru sampai rumah misalnya. Kemudian jam 7:30 siap-siap mau berangkat lagi, itu berat Pak ya. Cukup berat memang Pak ya, tapi insyaallah tidak akan berat bagi kita orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Silakan kalau ada tambahan Pak ya. Mungkin hal-hal lain di luar kajian tidak mengapa. Insyaallah di sini banyak para ahli ya, para muallimin. Baik, silakan. Sebelum isyraq, maksudnya sebelum isyraq. Iya. 5 menit atau 3 menit lah. Itu sudah duluan gitu. Bukti gimana? Iya betul. Terima kasih Pak. Ini ya memang perlu diingatkan, suka ada orang yang kurang pas menurut saya itu. Jadi begitu sudah bunyi alarm, dia langsung sholat dia. Bukan. Ya tapi tergantung. Alarmnya ini dipasangnya di mana? Tapi kalau dipasangnya di tulu syams, terbitnya matahari, wah itu masih haram sholat itu. Jangan sholat, itu tahrim. Itu waktu tahrim. Ya, jadi jangan sholat itu Pak. Terima kasih ditanya Pak. Saya belum sampai ke situ tadi. Saya suka melihat di masjid itu. Begitu sudah bunyi nih langsung sholat. Belum itu Pak. Ya, itu tulu. Jadi ada tahrim dalam sehari itu. Pertama tulu syams, tepat terbitnya matahari. Kemudian istiwa, pada saat matahari di atas tepat. Kalau kita tahu, jangan takbir kita sholat. Tunggu lewat.
Matahari terbit juga begitu, tunggu lewat. Lewatnya itu tadi sholat sampai syuruk. Syuruk itu artinya matahari sudah mulai bersinar terang. Ada mencorong, syuruk itu ya, mencorong apa namanya? Sinarnya itu ya sudah kelihatan betul, bukan pada saat nongol mataharinya terbit separuh itu ya. Jangan pas saat itu baru kelihatan mataharinya. Nah, andai kata kita berada di dataran tinggi, Pak, itu akan kelihatan begitu. Kalau dataran rendah ya nggak kelihatan. Makanya kita patokannya ya percaya kepada alarm aja. Memang jadwal itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh para ahli, para ulama. Ya kita percaya saja ke situ, Pak. Kemudian yang ketiga, pada terbitnya matahari, ya, terbenamnya matahari. Saat terbenamnya itu jangan sholat. Itu tahrim. Adapun itu semua sholat, Pak. Makanya begini pembahasannya, hadirin rahimakumullah. Kalau terbitnya matahari, jarang orang masuk ke masjid. Paling nggak di masjid mau pulang, Pak. Begitu. Makanya jangan sholat isyraq dulu. Tunggu ya 5 menit barangkali, Pak. Ada yang mengatakan sampai 10 menit. Ada yang 5 menit sudah membolehkan. Kenapa? Karena di i'anatul talibin itu dibahas jalannya matahari itu begitu cepat. Loncat 1 detik itu sekian ribu mil. 1 menit itu sekian miliar mil. Itu aslinya jalannya matahari begitu. Ya bayangkan, Pak, di sebelah ujung timur ke ujung barat sehari 12 jam. Kalau di kita, betul, di kita, Pak. Ya tempat-tempat lain bisa lain itu seharian. Kira-kira cepatnya jalannya matahari itu secepat apa? Nah begitu. Sehingga 5 menit itu sebenarnya sudah tinggi itu matahari itu. Nah, jadi kalau 5 menit baru sholat, saya lihat dari ini tadi ya, sudah bunyi ya. Sudah bunyi itu sudah tuluk. Oh sekarang iya 53 kalau tidak salah sekarang. Atau 54 sekarang itu ya. Tuluk itu, Pak. Nah ini jangan sholat dulu ini. Sekarang ini saat terbitnya matahari. Haram ini sholat ini. Karena alasannya kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam itu dibahas hadis. Kata Nabi, li'annahu yatlu'u baina qarnaya ini syaitan. Karena matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan begitu. Kayak jangan sholat pada saat itu. Terbitnya matahari juga termasuk mengubur jenazah. Jangan dulu. Tunggu matahari terbenam betul habis maghrib, baru boleh mengubur jenazah. Tunggu setelah matahari terbit, baru boleh. Sama dengan sholat. Tunggu istiwa lewat, tergelincir matahari sudah zawal atau ba'da zawal, ya itu baru silakan sholat. Makanya kalau masuk masjid dohor, Pak, jangan langsung sholat tahiyatul masjid. Ini kepahaman saya, wallahu a'lam. Mungkin kalau ada kitab-kitab yang membahasnya. Jadi masuk masjid ketika matahari istiwa, lurus di atas, kita tahu, yakni permulaan adzan. Kita yakinnya begitu. Jadi Allah Akbar. Nah itu saat istiwa. Itu haram sholat. Jangan sholat dulu. Sholat apa saja. Ini kadang-kadang orang masuk masjid nggak perhatian, Pak. Langsung aja sholat. Ya kalau saya lihat kalau misalnya 2 menit lagi mau adzan, saya nggak sholat. Ya, tapi kalau 5 menit lagi mau adzan, mungkin masih bisa. Ya, karena masih sekitar dapat 2 rakaat, adzan masih belum, betul ya? Nah itu. Tapi kalau udah 2 menit kita sholat, Pak, di dalam sholat kita pasti adzan. Itu istiwa. Jangan masuk maghrib mau ke masjid, langsung saja tahiyatul masjid. Kalau yang saya pahami bukan begitu, Pak. Tunggu dulu. Kalau kita masuk masjid memang tahu 1 menit lagi bakal adzan, nggak usah sholat. Bagaimana sholat tahiyatul masjidnya? Ya tunggu selesai adzan supaya dapat tahiyatul masjid. Jangan duduk. Makanya orang kalau adzan kadang-kadang tetap berdiri kan? Yaitu kenapa? Qoblal julus, kata Nabi, sebelum duduk. Jadi kalau ada orang ke masjid langsung duduk, sudah sekian duduk, nah itu sudah nggak ada waktu sholat, nggak ada
ya sholat tahiyatul masjid lagi, Pak. Makanya berdiri dia. Terus bagaimana kalau mau langsung duduk? Bisa saja, bukan berarti dosa, tapi bisa diganti dengan baqiyatus shalihah 4 kali. Fa innaha ta'dilu rak'ataini minas shalah. Sesungguhnya baqiyatus shalihah 4 kali menyamai 2 rakaat salat. Maka langsung duduk. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Insyaallah gugur tahiyatul masjidnya, diberikan tahiyatul masjid karena dia telah menghormati masjid dengan zikir yang sama dengan 2 rakaat. Tapi kalau enggak, ya kita jangan masuk masjid, enggak ada sholat, mau kapan saja, Pak. Ini termasuk asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, kata Nabi itu. Kalau ada orang masuk masjid enggak mau hormat terhadap masjid dengan 2 rakaat. Makanya hati-hati, saya suka teringat begini, hati-hati kalau pulang kampung atau pergi jauh itu, Pak. Bawa kendaraan, mobil, kemudian wah, kita suka kebelet di jalanan itu, Pak. Kalau perjalanan jauh, betul. Kalau udah kebelet, pengen kencing, ya pengen buang air, ya sudah. Kadang-kadang yang dicari masjid, betul tidak? Begitu ada masjid, masuk mobilnya, bus buru-buru buang air, Pak. Iya, Mbak, ya wudhu, habis buang air wudhu, sholat dulu, walaupun diserambi masjid, sholat dulu 2 rakaat baru berangkat. Ini cuma nitip di masjid, berangkat lagi, Pak. Mending kalau yang dititip itu dari dompetnya. Dari mana yang dititip itu, Pak? Ya Allah, masjid jadi penitipan benda terhormat. Ya Allah, ini Pak, ijazahnya masjid masa begitu keluar dari kamar kecil lega, berangkat lagi dia. Ya Allah, di mana tahiyatul masjid? Nabi SAW nggak tanggung-tanggung mengatakan min asyratis sa'ah, bagian daripada tanda-tanda kehancuran. Berat, Pak. Makanya ya wudhu dulu. Paling berapa sih wudhu dengan sholat? Paling 7 menit selesai. Nah, sampai 10 menit baru berangkat lagi. Masya Allah kita. Ya, kalau perlu betulnya begitu sudah wudhu, sholat tahiyatul masjid, ada kotak amal, sedekah jariyah, ya masukkan. Betul tidak? Ya, kalau sangat terburu-buru paling masukkannya buka dompetnya aja dah. Begitu ya. Coba kalau buang air kecil di kamar kecil umum, bayar enggak? Bayar enggak? Di masjid main titip begitu aja terus pergi. Untung masjidnya nggak bisa ngomong, Pak. Coba kalau bisa ngomong. Allah ya Rabb. Ini, Pak. Ya, jadi begitu sholat isyraq, Pak. Jadi agak tunggu seperti itu. Ya, karena begini, saya masih mempertanyakan. Karena saking banyaknya, Pak. Saking seringnya saya menemui orang masuk masjid langsung sholat. Langsung masjid, tahiyatul masjid. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Padahal sebentar lagi mau adzan. Sering sekali saya melihat ini. Di mana ini? Apakah ada ulama yang membahas? Para ahli yang membahas itu, Pak. Barangkali seperti ba'diyah subuh, ba'da subuh dan ba'da asar. Itu beda. Itu memang ba'da subuh itu haram sholat, tapi sholat ba'diyah. Setelah subuh tidak ada sholat ba'diyah. Bukan setelah subuh tidak ada sholat. Jangan berhenti sampai di situ. Salah, kurang itu, Pak. Setelah asar itu tidak ada ba'diyah. Tidak ada sholat ba'diyah. Bukan setelah asar tidak ada sholat. Bukan. Masih ada setelah subuh yang bisa dilakukan sholat. Termasuk sholat fajar yang tidak sempat sebelum subuh atau qabliyah subuh. Masih boleh setelah subuh. Satu-satunya sholat rawatib muakkad qabliyah yang kalau tertinggal masih boleh dilakukan setelah sholat wajib itu hanya sholat fajar. Kenapa demikian? Karena setelah subuh itu masih waktunya fajar. Yang penting matahari belum terbit. Kan masih waktunya subuh, Pak. Berarti masih waktu fajar. Tapi kalau qabliyah zuhur dilakukan ba'da, nggak bisa. Bukan. Qabliyah asar dilakukan ba'da asar, nggak bisa.
kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi setelah asar dulu tidak melakukan, tapi suatu saat ada peristiwa terjadi kepada Nabi, Nabi harus sholat setelah asar. Setelah itu seterusnya dilanjutkan. Itu khususiat namanya, khusus kepada Nabi. Jadi kalau Nabi ba'da asar itu dilakukan, tapi melarang kita umatnya. Lihat hadisnya itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pernah suatu saat melihat Nabi sholat ba'da asar. Aisyah radhiyallahu anha tanya, apakah kami juga melakukan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, la. Akhirnya Aisyah mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri wa nahana biha. Wa nahana minha ay kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat setelah asar, tapi Nabi melarang kita. Nah, begitu kalau kita jangan. Makanya sekali lagi di sini, Pak, apa yang dilakukan oleh Nabi belum tentu semuanya boleh kita lakukan. Betul? Belum tentu semuanya. Jadi orang mengatakan apa yang kita lakukan harus semua yang dilakukan oleh Nabi. Wah, kalau stop sampai di situ tidak ada pengecualiannya, wah kurang lengkap itu. Ya, hadirin rahimakumullah ya. Jadi itu Pak. Jadi kalau ba'da asar coba sholat jenazah setelah subuh boleh nggak? Boleh. Itu termasuk lu sababin, sholat yang punya sebab. Boleh setelah subuh, setelah asar. Termasuk masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada sebab itu Pak. Itu ba'da subuh dan ba'da asar. Bukan di 3 waktu tahrim itu, bukan. Tapi kalau terbitnya matahari, waktu istiwa, waktu terbenamnya matahari, semua sholat. Tunggu dulu sebentar. Termasuk mengubur jenazah itu Pak. Hadirin rahimakumullah. Saya pernah itu di daerah Gagak sana. Itu sholat jenazah asar. Sebelum asar itu saya dibawa ke masjid. Ada perdebatan sengit itu pada saat itu. Yang satu mengatakan, jangan sholat jenazah dulu, harus sholat asar. Nanti baru sholat jenazah. Katanya, kenapa? Karena sholat jenazah fardu kifayah. Sholat asar fardu ain. Jadi fardu kifayah di bawah fardu ain. Wah itu kayak mantap benar itu pembahasannya Pak. Akhirnya kamu sholat. Yang satu bilang tidak apa-apa. Ya setelah asar masih boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah sholat yang punya sebab. Ya sudah, memang dua-duanya benar mau disolatkan seperti apa Pak. Tetapi banyak sering atau masuk di Masjidil Haram itu selalu selesai sholat wajib. Oh iya, ini pengecualiannya lagi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi Pak. Kalau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi masuk masjid kapan saja, sholat kapan saja nggak ada larangan, tawaf kapan saja nggak ada larangan, ya nggak ada tahrim di sana. Termasuk kalau di kita istiwa hari Jumat nggak masuk masjid tepat orang adzan kita sholat masih boleh. Karena hadisnya pada waktu istiwa itu tasjuru naru jahannam, api neraka jahanam itu sedang bergemuruh. Tetapi pada saat hari Jumat hilang itu gemuruh api neraka. Apa namanya Pak? Suara api itu apa namanya? Api kalau besar berkobar kan ada suaranya itu. Apa namanya Pak? Saya bilang gemuruh. Kobaran itu saya nggak tahu apa namanya. Ya apalah ya, ada suaranya. Nah itu kalau hari Jumat enggak. Makanya Jumat Sayyidul Ayyam. Tapi kalau selain dari Jumat bergemuruh itu, tapi jangan sholat. Begitu. Baik, alhamdulillah itu ya. Karena jadi memanjang, mohon maaf. Mungkin cukup sekian ya Pak ya. Kita sudah bisa melaksanakan. Ya, kita sudah lewat itu. Bisa melaksanakan sholat isya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin wa 'afiyatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak
falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.